Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pembuatan soal listening ya. Jadi langkahnya adalah yang pertama, perangkat atau laptop kita, komputer kita, tempat untuk membuat soal itu harus terkoneksi dengan server lokal kita ya. Atau langsung di komputer servernya juga boleh. Itu yang pertama. Karena apa hubungannya? Ya, hubungannya adalah seperti poin 2, apabila tidak terkoneksi silahkan hubungi proktor untuk upload audio listening ke server, kemudian mintakan URL audionya. Jadi hubungannya adalah audio listening atau MP3-nya itu harus kita upload dulu ke server. Setelah diupload kita perlu URL-nya. Jadi kalau tidak ada URL-nya, bagaimana cara menampilkan audio di soal, ya nggak bisa gitu kan. Jadi harus diupload dulu. Setelah diupload nanti ada link URL-nya, kemudian copy URL tersebut, kemudian masukkan ke dalam template soal gitu. Kemudian yang ketiga adalah siapkan template soal dan kunci, otomatis harus disiapkan. Kemudian untuk memunculkan icon playing, ikon tombol untuk memutar audio itu silahkan gunakan script berikut ya. Kurung kurawal, buka kurung kurawal, listening, tutup kurung kurawal, kemudian URL di sini. Jadi copy atau ketik. Enaknya di copy saja. Yang di sini tadi URL audionya yang sudah diupload oleh proktor, itu URL-nya di copy, ditaruh di antara sini. Kemudian tutup kurung kurawal lagi, garis miring, listening, kemudian tutup kurung kurawal. Nah, jadi dengan script ini nanti akan muncul tombol di siswa, icon play. Kalau tidak pakai ini nanti tidak akan muncul. Baik, coba kita praktekkan ya. Yang pertama, siapkan dulu template-nya ya. Ini template saya buat 3 saja ya. Contoh. Kemudian kita akan sisipkan icon play-nya di sini ya. Contohnya di sini. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah jawaban itu tidak boleh diacak ya. Jawabannya tidak boleh diacak, kecuali audionya itu hanya sekedar teks atau text reading ya kan. Kemudian kunci jawabannya ada di sini ya. Misalkan di sini one. Ini boleh diacak, boleh ya kalau yang begini. Tapi kan ada beberapa audio yang jawabannya ada di suara audio ya. Misalkan di suara audio itu sudah disebutkan ABCD-nya, jawabannya ada di sana. Siswa disuruh mendengarkan saja, baru nanti dipilih AB. Nah itu tidak boleh diacak ya. Kalau diacak nanti akan nggak sesuai jawabannya. Tapi kalau jawabannya ada di sini, one, misalkan two, ini boleh diacak. Jadi listeningnya hanya text reading saja, siswanya disuruh menyimak, nanti pilihannya ada di sini misalkan, itu boleh. Tapi kalau jawaban ada di audio, maka jangan diacak opsinya ya. Opsinya jangan diacak. Kalau soalnya boleh diacak. Bagaimana cara pengaturannya? Pengaturannya di template kunci ya. Ini ada opsi acak soal 1. Kemudian ada opsi acak opsi, yaitu 0. 1 kalau diacak, kalau 0 tidak diacak. Jadi saya sarankan tidak perlu diacak ya. Kalau jawaban itu ada di file audio. Terus bagaimana nanti soal-soal yang tidak menggunakan audio, yang ikut gitu? Kita nggak bisa yang tulisan biasa itu diacak, kemudian yang listening itu tidak diacak, nggak bisa.
Jadi ini berlaku untuk satu soal seluruhan, satu mata pelajaran. Kalau tidak diacak ya semuanya tidak diacak, kalau diacak ya nanti semuanya akan teracak gitu. Baik, kita contohkan. Yang pertama adalah kita buat upload dulu. Kita upload dulu. Nah, nanti jalankan dulu aplikasinya ya, aplikasinya dijalankan. Apakah itu pakai exam atau pakai VHD, terserah nanti proktornya. Kemudian buka admin ya, admin WP admin. Insyaallah proktor sudah tahu, dibuka WP admin, usernya admin, passwordnya admin. Kalau sudah masuk, kemudian upload di media, kemudian add, kemudian upload di sini ya. Ini saya contohkan listening. Misalkan ini ada 1, 2, 3, saya upload ketiga-tiganya, kemudian open. 1, 2, 3. Di mana URL-nya? Kita klik dulu filenya. Jadi filenya ini harus jelas ya. Ini unit 1 teks 2, unit 2 teks 1, unit 3 teks 1. Enggak apa, kita pakai yang ini aja. 1, 2, 3. Unit 1, unit 2, unit 3. Kita pakai unit 1 dulu, klik, kemudian di sini nanti akan ada URL. Nah, file URL. Nah, ini yang kita salin ya, kita mintakan ke proktor. Kalau kita terkoneksi dengan server, maka kita sendiri yang upload bisa ya, nanti tinggal di copy. Tapi kalau tidak terkoneksi dengan server, silahkan audionya itu suruh ngupload proktor, kemudian mintakan URL-nya. Setelah di copy, kemudian masukkan di sini ya. Kita copy aja yang dari sini supaya enak. Kita copy dulu, pastekan di sini, pastekan di sini, pastekan di sini. Kemudian kita copy URL-nya, pastekan di antara di sini ya. Langsung di paste saja. Kemudian tutup. Kemudian yang kedua, unit yang kedua, copy, kemudian pastekan di sini. Kemudian yang unit 3, pastikan ini sesuai dengan soalnya ya, tidak boleh dibalik-balik. Siapa tahu nanti soal yang nomor 1 audionya soal nomor 10, nanti bingung siswanya. Nah, kalau sudah seperti ini, kemudian kita simpan ya, kita simpan, jangan lupa disimpan. Setelah itu baru dipublish. Kalau komputer kita terkoneksi dengan server, kita langsung bisa publish. Tapi kalau tidak terkoneksi, cukup di save saja, kemudian serahkan soalnya ke proktor untuk dipublish di server. Ini coba saya publish. Saya ulang lagi. Nah, sudah terpublish ya. Kemudian jangan lupa ininya juga dipublish, apa kuncinya, bahasa Inggris, tanggal 7 ya. Kita contohkan saja, jumlah soal 3, menghasilkan 3. Kemudian jangan lupa di save, upload pesertanya juga, saya buat 2 saja. Kita coba nanti save. Nah, kalau sudah, coba kita tes di siswanya ya. Kita tes di siswanya 192. Kita pakai tadi usernya A, passwordnya 1, bahasa Inggris, login. Nah, kita pakai token auto saja. Sebentar.
jadi begini ya, kalau sudah login nanti ada tombol audio. Nah, ini bisa di play ya. Kemudian nomor 3, nomor 4 itu ya. Kemudian catatan ya, catatan tambahan kita tadi saya lupa, terkait dengan troubleshooting apabila tombol play itu tidak jalan. Nah, misalkan ini saya buat nomor 4 ya, nomor 4 gitu ya. Kemudian kita cari audio lagi, kita misalkan upload lagi ya, upload lagi. Kita cari dulu ya, misalkan apa ya, MP3 MP3 misalkan sembarang aja ya nih. Nah, ini misalkan kita buka, kita copy URL nya, kemudian kita paste di sini, paste ya. Kita paste, kemudian sudah kita publish, kemudian kita refresh. Belum masuk, publish sudah, coba klik mulai, coba logout dulu, kita buat yang nomor 4 D4 ya, publish, D4 login mulai. Kok soalnya 3? Oh, di siswa tadi soalnya cuma 3, 4 publish, refresh, soal nggak masuk soalnya yang nomor 4. Logout dulu ya, logout D4, save, pilih mapel. Sudah ada nomor 4. Nah, ini tadi soalnya diacak, coba nih saya ulangi lagi, soal jangan diacak ya, supaya kita paham troubleshootingnya, soalnya tidak diacak. Oke, kita refresh, kita ke soal nomor, logout dulu, D
kita coba saya buat lagi. E5 saya mau coba untuk troubleshooting ya. Kalau secara pelaksanaan itu sudah fix ya, sudah bisa di play. Saya ingin mengajarkan troubleshootingnya juga. Logout dulu pakai kemudian 5 mulai. Nah nih, misalkan menemui masalah di siswa itu tidak bisa di play. Nah di sini kan bisa nih, kita coba nomor satu bisa di play. Nah jalan ya. Kemudian nomor 2 itu juga bisa di play, jalan. Kemudian nomor 3 juga bisa di play, jalan. Ketika masuk nomor 4 itu tidak bisa diklik, tidak jalan. Ini apa sebabnya? Troubleshootingnya adalah keliru dalam penulisan soal ya, seperti di sini. Ini coba saya kecilkan saja. Ini kolom bisa diatur-atur ya, tidak masalah. Nah, ini perhatikan saat membuat soal itu misalkan saya copy berikutnya nomor 5 ya, saya ajarkan troubleshootingnya. Misalkan nomor 5 kita menggunakan ini URL ini, baik kita ketik manual maupun copy. Nah, misalkan mau diketik langsung ya nggak apa-apa, buka kurung kurawal listening, kemudian tutup kurung kurawal, kemudian kita buka lagi, kemudian garis miring listening, tutup kurung kurawal. Perhatikan ini ya, ketika kita copy URL-nya, misalkan ini yang mana ya, kita buat lagi yang baru, MP3 yang pendek saja, misalkan ini. Oke, kita copy ya URL-nya, kemudian kita paste di sini, di antaranya kita paste. Nah, perhatikan ya, mestinya adalah di antara listening yang pertama dengan yang listening kedua itu tidak ada spasi ya. Tapi ketika kita copy paste secara langsung itu ada spasi di sini di antaranya ya. Antara tutup kurung kurawal dengan HTTP itu ada spasinya. Kemudian di sini juga di akhir itu ada spasinya. Ini yang menyebabkan ketika di soal itu tidak bisa diklik. Harusnya adalah seperti ini yang di atas. Setelah kurung kurawal itu tidak ada spasi. Setelah sebelum kurung kurawal yang terakhir itu tidak ada spasi. Jadi nyambung. Ya. Ketika ada spasi begini, maka nanti tidak akan bisa. Ya, tidak akan bisa diklik. Nah, contohnya yang soal nomor 4 ini. Ini ada spasi ya, ini ada spasinya. Maka supaya hilang itu kita harus ini nomor 4 ya, yang tadi nomor 4, ini nomor 4 itu tidak bisa klik. Kita coba hapus spasinya, kemudian yang sini juga kita hapus spasinya. Nah, pastikan
itu tidak ada spasinya lagi ya, tidak ada spasinya. Baik, kemudian kita coba yang nomor 5 ini, biarkan ada spasinya, apa yang terjadi nanti ya. Setelah itu coba kita publish. Setelah dipublish, kemudian jangan lupa di sini diganti 5 ya, 5 soal. Save. Kemudian kita buat peserta yang nomor 6, F6. Save. Nah, kita refresh. Ini yang nomor 4 tadi yang tidak bisa, sekarang sudah bisa ya, sudah bisa. Kenapa? Karena itu ini sudah kita hapus tadi ya, spasinya sudah kita hapus. Bagaimana dengan nomor 5? Nah, coba kita kita logout, kemudian yang F ya, F, kemudian F itu berapa? F itu 6 passwordnya. Nomor 1 bisa ya, bisa diklik. Nomor 2 bisa diklik. Nomor 3 bisa diklik. Nomor 4 bisa diklik. Begitu nomor 5 itu tidak bisa diklik lagi ya. Kenapa? Karena ini tadi di antara listening dengan URL itu ada jeda spasi ya. Coba kita buang, kemudian kita buang, kemudian kita publish. Nah, sudah terpublish sesuai jam sekarang. Kemudian di siswa kita refresh. Baik, nomor 1 bisa ya, nomor 2 bisa, nomor 3 bisa, nomor 4 bisa, nomor 5 yang tadi tidak bisa sekarang bisa. Itu ya. Jadi itu cara membuat soal listening. Yang perlu diperhatikan adalah tidak ada spasi di URL ini ya. Kalau ada spasi maka tidak akan bisa diklik. Mungkin itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.